Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri dulu pada kelompok kami. Baik, perkenalkan, nama saya Justinus Agustus Seran dengan NIM 171200001. Di sini saya berperan sebagai koordinator kelompok. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Inosensius Waka, NIM 17120015. Saya sebagai anggota. Nama saya Monika Manimoy, NIM 171200040. Di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Gervasius Gado, NIM 17120043. Saya sebagai anggota. Nama saya Ana Maria Ragit Naman Bait dengan NIM 17120013. Di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Julian Cornelio Moro, NIM 171200021. Saya sebagai anggota. Nama saya Alexander Armandarjan dengan NIM 171200010. Saya sebagai anggota. Kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori behavioristik. Yang pertama, latar belakang. Belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang membantu individu belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar dan lingkungan. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teori behavioristik? Yang kedua, bagaimana definisi belajar menurut pandangan teori behavioristik? Yang ketiga, apa saja kekurangan dan kelebihan dari teori behavioristik? Yang keempat, bagaimana aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran? Tujuan dari makalah ini, yang pertama, mengerti dan memahami mengenai teori pembelajaran behavioristik. Yang kedua, mampu mengkaji hakikat belajar menurut teori behavioristik. Yang ketiga, mengetahui apa saja yang menjadi kelemahan serta kelebihan teori behavioristik. Yang keempat, memahami dan menjelaskan bagaimana penerapan teori behavioristik dalam sistem pembelajaran. Oke, yang berikut bab 2 pembahasan. A. Teori belajar behavioristik. Yang pertama, belajar adalah perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Menurut teori ini, hal yang paling penting adalah input atau masukan yang berupa stimulus dan output atau keluaran yang berupa respon. Yang berikutnya, definisi belajar menurut pandangan teori. B. Definisi belajar menurut pandangan teori behavioristik. Yang pertama, menurut Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, menurut Watson. Menurut Watson, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Yang berikut, Clark Hull. Menurut Clark Hull, juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian tentang belajar. Yang berikut, Edwin Guthrie. Menurut Edwin, ia juga menggunakan variabel stimulus dan respon. Yang berikut, menurut Skinner. Menurutnya, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya, yang kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Kekurangan dan kelebihan teori behavioristik. Yang pertama, kekurangan. A. Pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada peserta didik. B. Peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru.
C. Peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Kelebihan teori behavioristik adalah yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Yang kedua, materi yang diberikan sangat detail. Yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Aplikasi teori pembelajaran behavioristik sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya, sehingga model yang paling cocok adalah drill and practice.